Dia nanti akan memimpin, mentadbir alam selama 7 tahun. Sebelum beliau memerintah, beliau sudah muncul. Di saat itu terjadi paceklik di alam semesta. Lalu puncaknya 40 hari Ad-Dajjal, Al-Masihud Dajjal keluar. Tapi 40 hari sama seperti 40 tahun. سيدنا بك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بك يا ربنا من أن نغتال من تحتنا وأخرجنا يا ربنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة بالعلم آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu Saudara sahabat dimuliakan Allah, insyaallah pagi ini kita akan membedah hadis-hadis mengenai akhir zaman, terutama mengenai zuhuril Mahdi, ya, kemunculan Al-Imam Al-Mahdi. Al-Mahdi itu berarti orang yang diberi hidayah. Al-Mahdi berarti sosok yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka kalau disebut Al-Imam Al-Mahdi, maka maknanya imam yang di-guidance, yang dibimbing selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala qalbunya. Karena dalam hadis dikatakan wa may yu'min billah yahdi qalbah. Ya, cukup Pak. Kalau mau benerin sebelum ngaji, ya. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang percaya kepada Allah, maka Allah akan bimbing kalbunya. Maka kajian-kajian Al-Mahdi harus menyesuaikan dengan prinsip kemahdian, bahwa Al-Mahdi ini dia bergerak dengan kalbunya, bukan bergerak dengan ra'yunya. Ra'yu artinya pikiran. Kalau pikiran bisa cocok-cocokan, ya, dicocok-cocokkan dengan teori ini, teori itu, bukan berdasarkan gerak yang ada di dalam kalbunya. Ini dua hal yang berbeda, ya. Hari ini banyak orang yang halu, atau banyak orang yang ngaku-ngaku pergerakannya pergerakan Al-Mahdi. Sedangkan Al-Mahdi itu orang yang tidak mungkin ngaku-ngaku, karena dia dihidayahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abu Dawud nulis satu bab khusus mengenai Kitabul Mahdi, bab mengenai Al-Imam Al-Mahdi. Nah, ini saya bacakan beberapa hadisnya. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law lam yabqa min ad-dunya illa yawmun." Seandainya dia tidak tersisa lagi di bumi ini, di dunia ini, kecuali satu hari saja, la tawwalallahu dzalikal yawm. Sungguh Allah akan memanjangkan hari tersebut. Hatta yab'atha fihi rajulan minni min ahli baiti.
sampai Allah mengutus pada hari tersebut rajulan minni, seseorang laki-laki, minni, dariku. Dalam riwayat ini ditambahkan min ahli baiti, dari ahlu baitku. Apa arti ahlu bait? Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu bait itu yang inti. Jadi ada ahlu bait secara umum, istri-istri Nabi, begitu juga Bani Hashim. Tapi ada ahlu bait yang khas, anak-anak Rasulullah, mantu-mantunya, dan cucu-cucunya. Maka dalam hal ini yang termasuk di dalamnya adalah Utsman, Ali. Terkhusus untuk Sayyidina Ali, karena dari beliaulah bersambung nanti zuriat Rasulullah SAW dari jalur Fatimah. Ya, ini kekhususan bahwa Nabi tidak punya anak laki-laki, maka anaknya dari jalur perempuan. Sayyidina Ali punya anak Hasan Hussein, dan Nabi SAW sangat mencintai mereka. Jadi ahlu bait yang khas disebut Nabi, siapa? Khadijah, Fatimah, Hasan, Hussein, dan Ali. Ini yang disebut ahlul bait. Maka zuriat Sayyidina Hasan dan Hussein, mereka lah yang disebut dengan zurriyah, keturunan ahlul bait. Ini secara harfiah. Oleh karena itu, di akhir zaman yang tidak percaya dengan zuriat Nabi, bahwa masih ada zuriat Rasulullah SAW, dipastikan mereka adalah musuh-musuh daripada Al-Imam Al-Mahdi. Berarti mereka masuk kelompok yang disebut Khawarij. Kelompok apa namanya? Khawarij. Lalu disebutkan di sini ciri-cirinya. Yuwati ismu ismi. Yuwati bahasa Arabnya muwata'ah. Muwata'ah berarti muwafaqah, munasabah. Sama namanya dan namaku. Ini secara harfiah. Tapi kembali kepada bahasa Arab, yuwati ismuhu ismi wasmu abihi ismu abi. Ya, tapi di riwayat lain tanpa kalimat abi. Ini yang paling sahih. Isimnya sama dengan isimku. Dalam banyak kajian saya sudah menjelaskan bahwa isim yang kita terjemahkan nama ternyata kurang tepat. Karena kalau sekedar nama, sudah banyak zuriat Nabi bernama Muhammad, benar, atau Ahmad, atau Mahmud, dan nama ayahnya Abdullah, sudah banyak. Ternyata maksud daripada isimnya berkesesuaian dengan isimku. Itu maksudnya adalah isim dalam pemaknaan yang lebih luas. Ya. Apa arti ism? Al-ismu al-alamu was-sumu. Jadi ism itu maknanya tanda-tanda. Dan yang kedua, as-sumu, ketinggian ilmu. Jadi apapun tanda-tanda yang ada pada diri Rasulullah SAW, maka akan ada pada Al-Imam Al-Mahdi. Nah sekarang nih Mahdi palsu lagi nyocok-nyocokin tanda-tanda dia. Tapi mereka salah faham, dikira itu tanda-tanda fisik. Ya, karena di hadis berikutnya disebutkan Al-Mahdi itu
minni, dari keturunanku, ya, dalam hadis Abu Daud nomor 4285, ajlal jabhah, jidatnya lebar. Yang jidatnya lebar mulai GR nih ya. Jidatnya sempit, wah kayaknya bukan saya nih. Ada orang datang jidatnya lebar ke saya, mau ngaku dia Imam Mahdi, tapi langsung kita bilang, jidat lebar kayak kamu mau ngaku Mahdi?